الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di siang hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah. Allah terus memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya tanpa henti. Sehingga saking banyaknya nikmat yang Allah berikan sampai-sampai kita lupa bersyukur kepada Allah. Maka di siang hari ini di dalam masjid ini kita mengucapkan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Terlebih adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dimudahkan oleh Allah untuk beribadah. Karena tidak ada nikmat yang lebih tinggi dan lebih besar nilainya daripada seseorang dimudahkan oleh Allah untuk taat kepadanya. Maka bersyukur kita kepada Allah di siang hari ini di sela-sela kesibukan kita masing-masing. Allah memudahkan kita hadir untuk melaksanakan ubudiyah kita, salat Jumat berjamaah. Semoga hadirnya kita di siang hari ini mendapatkan berkah dan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam sama-sama kita kirimkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, ahli keluarga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi SAW di akhirat adalah orang yang paling beruntung. Dan orang yang merugi adalah orang yang nanti di akhirat Nabi tidak mengenalnya dan Nabi tidak memberikan syafaat. Maka pergunakanlah kehidupan kita untuk terus mengikuti ajaran beliau dan banyak-banyak bersalawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam artian melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan serta menjauhi dan meninggalkan larangan dan pantangan Allah. Apabila dua kerja ini sama-sama kita lakukan, kewajiban kita laksanakan, larangan kita jauhi dan kita tinggalkan, maka pasti Allah akan menyelamatkan kita di dunia yang sebentar ini dan Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita nanti di akhirat yang selama-lamanya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mulia, takwa adalah modal yang paling besar bagi kita, bagi seorang hamba. Maka bertambah usia, bertambah umur kita, bertambah jugalah takwa kita kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini berada di akhir bulan Rajab. Di bulan Rajab ini adalah bulan haram. Ada 4 bulan dalam kalender Islam namanya bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan salah satunya adalah bulan Rajab, yang mana di dalam bulan Rajab itu banyak peristiwa penting terjadi. Dan peristiwa yang paling besar yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah jelaskan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj Allah memperjalankan hambanya yaitu Nabi SAW daripada Masjidil Haram di kota Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, lalu Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah solat kepada Nabi SAW dan disampaikan kepada umat manusia sampai akhir hayat, sampai akhir masa, sampai akhir hari kiamat. Maka hakikat daripada Isra dan Mi'raj adalah bagaimana kita menjaga solat 5 waktu dalam keseharian kita. Kita jadikan solat 5 waktu adalah kebutuhan kita. Kita jadikan solat 5 waktu seperti kebutuhan kita kepada makan. Hari ini orang akan susah, orang akan merasa kekurangan tanpa makan. Dan begitu jugalah hendaknya ketika kita merasakan solat itu sebagai kebutuhan, kita akan merasa kekurangan hidup kita. Hidup kita akan susah tanpa melaksanakan solat. Kemudian hadirin, tidak lama lagi ke depan, berapa hari ke depan kita akan mengadakan pesta demokrasi atau pemilihan pemimpin kita. Islam tidak hanya mengajarkan tentang ibadah. Islam tidak hanya mengajarkan tentang solat, tentang zakat, tentang haji. Bahkan Islam mengajarkan tentang perkara yang paling kecil. Masuk tandas, keluar tandas pun diajarkan oleh Islam. Apalagi masalah politik. Islam berperan besar dalam masalah politik. Maka sangat penting kita mengetahuinya. Masalah memilih pemimpin. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita sebagai umat Islam. Di dalam diri Rasulullah SAW telah tercermin, telah ada suri tauladan beliau sebagai pemimpin. Setidaknya para alim ulama telah menjelaskan ada 4 sifat yang wajib bagi seorang pemimpin, dan itu telah dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah seorang pemimpin mesti sidik. Apa itu sidik? Sidik adalah jujur. Jujur mengutarakan semua perkara. Tidak ada satupun perkara yang disembunyikan. Nabi SAW tidak pernah menyembunyikan satupun perkara yang belum disampaikan kepada umat. Maka sifat daripada pemimpin yang pertama adalah jujur. Jujur kepada dirinya, jujur kepada masyarakat yang dipimpinnya, dan jujur kepada Rabb yang menciptakannya. Yang kedua, sifat daripada pemimpin itu, dan itu ada dalam diri Rasulullah SAW, adalah sifat amanah. Amanah adalah orang yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, ketika ada perkara terjadi pada bangsa Quraisy, semua orang-orang Quraisy mempercayakan semua perkara kepada Rasulullah untuk memutuskannya. Jangankan teman, lawan daripada Nabi SAW pun percaya kepada beliau karena ada sifat amanah. Maka begitulah juga seorang pemimpin yang mesti kita pilih harus ada amanah dalam dirinya. Amanah bukan hanya di depan manusia. Amanah bukan hanya mempertanggungjawabkan kerjanya di hadapan rakyatnya. Tetapi amanah yang paling tinggi adalah mempertanggungjawabkan perintah Allah kepadanya. Apakah pemimpin itu dia takut kepada Allah? Dia menjalankan amanah yang Allah perintahkan. Itulah ciri-ciri seorang pemimpin. Amanah kepada orang yang dipimpinnya, dan amanah menunaikan perintah sang khaliknya. Yang ketiga, sifat yang mesti dimiliki oleh pemimpin adalah patanah, pandai dan cerdas. Mustahil seorang yang kita angkat menjadi pemimpin orang yang tidak mengerti apa-apa, orang tidak sekolah, orang tidak pandai. Maka mesti kita lihat orang yang pandai, orang yang cerdas. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling cerdas daripada seluruh manusia. Maka seorang pemimpin yang kita pilih
mesti memiliki kepandaian dan kecerdasan. Dan yang keempat adalah tabligh. Tabligh itu adalah menyampaikan. Maka seorang pemimpin mesti menyampaikan, pandai menyampaikan narasi, menyampaikan program-program yang akan dia lakukan kepada masyarakatnya. Hadirin yang mulia, mungkinkah kita mendapatkan pemimpin seperti Rasulullah? Mungkin hari ini atau sampai kapanpun kita tidak akan mendapatkan. Tetapi di dalam diri manusia mesti ada 4 sifat ini, walaupun tidak sempurna, tapi mesti ada ciri-ciri yang 4 ini kalau kita mau memilih menjadi seorang pemimpin. Kenapa hadirin? Pemimpin itu mesti kita pilih. Bahkan di dalam keputusan Majelis Ulama Indonesia, memilih pemimpin bukan sunat tetapi wajib. Kenapa dikatakan wajib memilih pemimpin? Karena mustahil satu buah negara yang begitu besar, yang jumlah penduduk Indonesia hari ini lebih kurang 278,7 juta jiwa, tanpa pemimpin maka akan kacau balau. Nabi SAW dalam hadis beliau menjelaskan, in kana salasatun fi safar falyu'ammaru ahaduhum. Apabila kamu berjalan 3 orang, maka pilihlah 1 orang di antara kalian untuk menjadi amir, untuk menjadi pemimpin. 3 orang saja Nabi SAW menyuruh kita mengangkat pemimpin. Apalagi kita sebagai negara yang besar, penduduk jumlah yang sangat besar, kita mesti memilih pemimpin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memilih pemimpin, kita mesti memiliki kaidah-kaidah dan aturan-aturan sesuai yang diamanahkan, bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2009 di Padang Panjang telah memutuskan pada poin 4 dan 5. Yang pertama adalah memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan atau patanah untuk memperjuangkan umat, hukumnya adalah wajib. Jadi kita memilih pemimpin hukumnya adalah wajib, bukan hukumnya sunnah. Tetapi memilih pemimpin itu hukumnya wajib. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memilih pemimpin. Pasal yang kelima atau poin yang kelima, memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang disebutkan di dalam butir keempat, atau tidak memilih sama sekali, atau golput padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya haram. Khatib mengambil ini, poin-poin ini adalah daripada ijtima' musyawarah Majelis Ulama Indonesia. Bisa kita lihat nanti di fatwa-fatwa MUI. Kemudian hadirin yang mulia, setelah tergambar oleh kita, maka jangan sampai kita golput tidak memilih. Karena memilih dalam Islam itu adalah wajib untuk memilih pemimpin. Karena kita akan mempertaruhkan, kita akan mengamanahkan nasib kita 5 tahun ke depan. Maka pilihlah sesuai dengan selera kita masing-masing, keinginan kita masing-masing, dan berlandaskan daripada ketentuan-ketentuan yang disebutkan tadi. Kemudian para khatib di Tanjung Pinang mendapatkan amanah dari Bawaslu untuk menyampaikan tentang larangan politik uang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Di sini mesti saya sampaikan supaya kita umat Islam tidak terjebak dengan namanya politik uang. Itu terpulang kepada kita semua jamaah. Yang penting khatib sudah menyampaikan kriteria siapa yang akan kita pilih dan menyampaikan tentang politik uang. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih peserta pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun atau didenda 36 juta rupiah. Kemudian itulah
amanah yang mesti saya sampaikan, yang diberitahukan oleh Bawaslu Kota Tanjung Pinang kepada seluruh mubalik untuk menyampaikan tentang cara-cara pemilu untuk menghindari politik uang. Politik di dalam kita menjalani pemilihan, jangan sampai ada terjadi politik uang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa sogok dan menyogok itu adalah perbuatan haram. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam minal amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah membawa urusan harta itu kepada hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188. Nabi SAW juga bersabda, Ra'syiya wal murtaksyiya, penyuap dan yang menerima suap itu adalah orang yang dilaknat. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari berapa hari ke depan kita akan mengadakan pemilu demokrasi. Mari kita jadikan pemilu ini pemilu yang betul-betul akan memilih pemimpin yang akan mengayomi kita, yang akan memimpin kita 5 tahun ke depan. Semoga Allah hadirkan di negeri kita pemimpin yang bertakwa kepada Allah, yaitu pemimpin yang takut kepada Allah dan pemimpin yang menyayangi kita sebagai rakyatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.